Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Adista Indasari untuk menemani Anda di 30 menit ke depan di Newsroom NNT. Pemerintah telah mengupayakan sejumlah hal untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Presiden Jokowi mengatakan fasilitas kesehatan ditingkatkan. Menyusul varian Omikron yang menyumbang lonjakan kasus dengan cepat dan hanya beberapa hari saja, sudah dilakukan pemerintah maupun Satgas terkait mitigasi lonjakan Omikron yang ada di tanah air. Sudah bergabung secara daring Karisma Lia, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan Guru Besar FKUI Profesor Fiorano beserta jurnalis NND. Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang. Selamat siang. Baik, dipersilahkan jurnalis untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Alivia Dia Puspitayu, selaku jurnalis dari NND, ingin bertanya kepada Saudari Risma. Saya ingin tahu dulu, bagaimana kesiapan dari pemerintah untuk fasilitas kesehatan? Jokowi selaku Presiden menyampaikan pemerintah telah siap dan sudah memperbaiki vaskes yang sudah ada dengan karakter Omikron. Ya, pertama memang laju penularan cukup tinggi dan hari ini memecahkan rekor baru di tahun ini, di mana terjadi penularan kasus baru sejumlah 11.000, tetapi di satu sisi kebutuhan terhadap rumah sakit itu tidak setinggi ketika mulai terjadi lonjakan di bulan Juli. Untuk peningkatan memang terus terjadi baik dari tempat perawatan, kemudian tempat perawatan yang intensif maupun juga fasilitas secara perlahan menaik. Karena memang secara kumulatif jumlah kasus aktifnya meningkat sangat pesat, mencapai beberapa kali lipat dalam beberapa pekan terakhir. Sehingga ini yang disampaikan Presiden sudah berusaha diantisipasi dari sisi hilir. Nah, dari sisi hulu tentu saja banyak hal juga yang harus dilakukan. Di antaranya bagaimana menjaga mobilitas masyarakat dan menjaga kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat di dalam menjalankan protokol kesehatan. Demikian. Ya, artinya dari segi bed okupansi atau ketersediaan tempat tidur kemudian tabung oksigen sudah bisa dikatakan cukup ya, Saudari Karisma? Ya, karena memang masuk ICU ini tidak cukup banyak ya, dan mudah-mudahan ini kita bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Kebutuhannya itu juga masih bisa teratasi. Ini berbeda dari situasi di bulan Juli waktu di mana memang kasus aktif harian waktu itu paling mencapai 50.000 kasus. Tetapi tentu saja sampai saat ini kita juga tahu ini belum puncaknya dari risiko kenaikan kasus itu. Tentu saja masih akan terjadi. Sehingga kita harus tetap bersiaga. Yang sudah sakit harus mendapatkan perawatan yang semaksimal, dan kemudian yang belum sakit, kita harus dapat mungkin menghindari diri agar tidak tertular. Demikian. Ya, saya ke Prof. Rano. Tadi dikatakan oleh Saudari Risma sudah ada kesiapan dari pemerintah terhadap adanya antisipasi varian Omikron, yang prediksinya akan mencapai puncaknya pada Februari mendatang. Tapi dari segi sejauh ini, apakah pemerintah sudah siap, Prof. Rano, terkait dengan hal ini? Ya, tentu saja kita sudah dengarkan kesiapan dari pemerintah juga ya. Jadi mudah-mudahan saja sudah siap. Saya hanya ingin sampaikan publikasi dari Amerika 2 hari yang lalu. Mereka itu membandingkan situasi bagaimana mereka menghadapi Omicron dibandingkan dengan bagaimana mereka menghadapi Delta. Seperti itu. Ini angkanya besar, artinya dia mengumpulkan semua data yang ada pada saat menghadapi Omicron dan juga menghadapi Delta. Dan karena sekarang Omikronnya sudah turun. Untuk data yang pertama, mereka menyebutkan bahwa kasus Omikron di Amerika belum tentu sama dengan di Indonesia. Dan sekali lagi saya tidak mengatakan Indonesia akan menghadapi hal yang sama. Namun kalau Amerika akan mengalami hal seperti itu. Dan yang kedua, karena kasus hariannya yang banyak, maka angka masuk rumah sakit di Amerika itu 1,8 kali lebih banyak pada Omikron ketimbang dengan Delta. Namun naiknya sampai kasusnya 5 kali, sedangkan rumah sakit hanya 1,8 kali, memang yang masuk rumah sakit jelas lebih rendah daripada data secara persentase. Tapi secara nilai mutlak,
Kalau di Amerika tetap lebih tinggi pada waktu Omikron dibandingkan dengan Delta. Dan yang ketiga, kalau angka kematian memang jumlahnya turun dari kacamata angka-angka persentase jauh turun. Yang pada waktu Omikron, tapi dari angka mutlak juga masih tinggi. Jadi ini yang kita perlu waspadai. Jadi memang benar sebagian besar kasus ringan, tapi kan ada yang berat dan ada yang meninggal di Indonesia. Juga sudah ada beberapa orang meninggal. Artinya kalau kasus pun naik tinggi sekali, mudah-mudahan akan ada proporsi yang harus masuk rumah sakit, harus masuk ICU, harus juga ditangani keadaan-keadaan yang berat. Jadi itu yang saya kira perlu diantisipasi. Karena ini ada kebetulan baru publikasi ya 2 hari yang lalu di Amerika melibatkan data yang cukup besar yang mereka bandingkan. Jadi saya kira itu yang perlu diantisipasi saat ini. Dan kalau untuk rumah sakit, kita tahu bahwa setidaknya ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Yang pertama memang tentu saja tempat tidur. Yang kedua yaitu obat-obatan dan alat kesehatan yang sudah dibicarakan tadi. Nah, kemudian nomor 3 ini juga penting, yaitu sistem pelayanan keamanan rumah sakit. Karena Omikron ini yang kita semua tahu lebih mudah menular daripada virus yang sebelumnya ya. Mungkin sambil kita berbicara ini, teman-teman saya yang baru sudah mulai keluar cerita bahwa teman-temannya sudah ada yang sakit. Saya juga sudah dihubungi beberapa orang pasien yang sudah lama tidak pernah terkena, sekarang menghubungi lagi. Yang sudah positif, jadi kasus-kasus itu sudah mulai ada, termasuk para petugas kesehatan. Jadi sistem keamanan rumah sakit harus ditingkatkan sama maksimal. Itu untuk yang ketiga. Dan yang keempat tentu tidak mungkin kita berpegang pada rumah sakit saja. Sehingga sistem rujukan dari puskesmas, rumah sakit juga harus dijaga. Dan yang kelima yang paling penting kalau soal rumah sakit ialah tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan yang kita tahu sangatlah vital. Kalau nambah tempat tidur itu mudah, menyelesaikan juga relatif mudah. Namun penambahan tenaga itu tidak semudah itu ya. Jadi ini harus disiapkan teman-teman kita juga yang bertugas di rumah sakit dan bagaimana mereka bekerja dengan baik, tapi juga aman. Itu sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan sampai harus bekerja jauh di luar waktu yang wajar hingga akhirnya membuat mereka capek dan bisa berakibat sakit. Itu harus kita hindari. Demikian. Baik, Prof. Ranu. Kita tanyakan langsung ke Saudari Risma, mana sistem keamanan dan juga dari tenaga kesehatan seperti yang Prof. Ranu katakan tadi, sudah siapkah untuk menghadapi lonjakan kasus Omikron ini? Ya, rasanya diperlukan standar keamanan rumah sakit yang baru ya, Prof. Karena lebih rinci, memang tingkat laju penularan yang cukup lebih cepat itu lebih mudah menular juga. Dan saya benar-benar merasakan betapa teman-teman dekat saya banyak yang tertular dengan sesuatu yang bahkan mereka tidak sadari. Karena mereka merasa melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat itu, tetapi mereka tetap tertular dan itu tidak sedikit begitu. Mungkin sekarang adalah populasinya Omikron dan tentu saja Kementerian Kesehatan akan bekerja dengan lebih keras. Memang di sana dominan mereka untuk mempersiapkan diri dan kita juga mendapatkan komitmen yang luar biasa dari Menteri Kesehatan untuk mengantisipasi ini dalam rapat dengan Presiden awal pekan lalu. Demikian. Baik, Saudari Risma, kalau mengenai isoman pada varian Omikron dilakukan selama 5 hari dari pemerintah, aturan ini apakah cukup efektif menangkal Omikron hanya cukup 5 hari tanpa gejala? Ya, ini adalah saran untuk melakukan isolasi mandiri untuk mereka yang positif dan tanpa gejala atau gejala yang ringan. Ini perlu dilihat juga secara epidemiologi, apakah kasus siklus penularan dan siklus inkubasi ini sekarang memang lebih pendek dibandingkan varian sebelumnya, kayak begitu. Jadi pertama dites positif, di hari ketiga dites lagi dia sudah menyatakan negatif. Tetapi untuk keamanan nanti Prof. Rano bisa menjelaskan apakah 5 hari ini dianggap sudah cukup aman atau memang kalau mau lebih 100% aman memang diperpanjang lagi. Demikian. Baik, bagaimana Prof. Rano melihat dengan adanya saran dari Satgas COVID-19 antara 5 hari cukup untuk menangkal Omikron bagian tanpa gejala?
Ya, memang kalau kita lihat kecenderungan kasus akan meningkat ya, maka kita harus mengantisipasi terutama beban rumah sakit yang tinggi yang masuk. Kita mengerti bahwa kalau kasus itu dari rumah sakit dan dirawat di rumah saja. Dan kasusnya juga ringan, apalagi entah apa gejalanya, cuma catatan saya kalau boleh mengusulkan, kalau tidak ada gejala, ya oke lah. Tapi kalau gejala ringan tapi dia ada komorbid atau imunokompromis, ini harus dipikirkan. Apakah betul mereka bisa dimandirikan di rumah saja atau sebaiknya dibawa di rumah sakit? Karena risikonya yang tinggi untuk lansia atau morbid, apalagi belum divaksin. Tapi secara umum kebijakan itu tentu untuk mengakses masuk rumah sakit dengan penuh itu poin yang pertama. Yang kedua, soal 5 hari atau berapa hari, kalau kita lihat data yang ada sejauh ini karena masa inkubasi Omikron memang relatif lebih pendek daripada data yang jadi. Saya kira informasi yang terakhir menyebutkan bahwa masa inkubasi 3 hari untuk rata-ratanya. Namun ingat itu hanya rata-rata saja ya, bisa di master bisa saja lebih lama, bisa saja 10 hari, dan ada yang mengatakan bisa saja sampai 14 hari. Jadi kalau saya melihatnya kalau kita pakai masa inkubasi 3 hari, maka 2 kali masa inkubasi, yaitu 6 hari. Kalau menurut pendapat saya juga, tapi yang ketiga yang ingin saya sampaikan, paling tidak ada 5 hal yang perlu dipersiapkan atau dilakukan kalau memang isolasi mandiri melakukan di rumah. Yang pertama ruangannya seperti di ruangan yang tersedia yang terpisah. Kalau bisa udara terbuka, karena beberapa jam sebelum acara ini saya telepon teman saya yang anaknya positif di isolasi mandiri, tapi dia keluar juga ikut ke teras. Juga waktu saya menelpon, anaknya di sebelahnya. Setelah itu bukan isolasi mandiri ya, begitu. Untuk yang nomor 2 ada keluarga yang bisa menangani, harus dijaga jangan sampai tidak tertular dan bisa melayani pasien atau keluarga yang terkena itu dengan baik, bukan hanya soal pola makannya, namun juga secara psikologis dan mental juga diperhatikan karena itu sangatlah penting. Yang ketiga yang tadi sudah disebutkan telemedicine, saya juga sudah dihubungi beberapa pasien kemarin. Sehari ini mereka sudah positif dan dihubungi telemedicine. Kalau saya usul saudari Karisma itu sudah bagus. Cuman kalau saya tidak salah, ya yang diberikan fasilitas konsultasi cuma sekolah salah satu kali. Mungkin juga saya salah kalau saya sebelum mengusulkan selama orang setiap itulah sendiri 5 hari ke 6 hari setiap hari rekonsultasi dan kesehatan. Jadi itu minimal 3 hal kurang lebih yang perlu ada kalau situasi mandiri memang harus diberlakukan. Mereka yang diperlukan dan kalau dari pengalaman saya paling tidak 3 orang yang menelpon ya dari kemarin tiga-tiganya itu tidak menjalankan isoman selama 5 hari. Demikian. Baik, rekan Saudari Karisma, bagaimana menjawab terkait dengan saran dari Prof. Ranu tadi? Kalau tadi dikatakan telemedicine ini sebaiknya Anda konsultasi tiap hari dengan dokter, tidak hanya 1 hari. Kemudian juga bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun sejauh ini untuk telemedicine ini? Ya, ini memang menjadi tugas Kementerian Kesehatan yang memang setahu saya dalam beberapa bulan hari ini terus diperbaiki dengan layanan yang responsif. Dan memang jauh lebih baik dibandingkan di periode gelombang kedua kemarin. Bahwa kemudian saran rekan Fiorano untuk kemudian konsultasi bisa dilakukan setiap hari, tentu saja ini sebagai sebuah masukan yang berarti tentu saja mereka yang memiliki gejala-gejala ringan itu sehingga mereka ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikonsultasikan terkait apa treatment yang mereka alami begitu. Jadi rasanya selain melakukan isolasi mandiri, pemerintah juga akan menyiapkan ke pusat-pusat isolasi terpadu yang seperti juga pernah dilakukan pada periode gelombang Delta pada bulan Juli lalu. Tetapi sebagai fasilitas sekarang memang sedang dinonaktifkan dan sekarang sudah disiapkan kembali untuk diaktifkan dan bahkan beberapa tempat seperti Nagra dan Pasar Rumput yang dulu dijadikan isolasi sekarang untuk sementara diubah menjadi pusat karantina.
Bagi pelaku perjalanan ke luar negeri, tentu saja ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan tempat-tempat baru, tetapi dengan pengalaman yang kemarin tidak hanya di Jakarta, tetapi di daerah-daerah sebenarnya sudah memiliki pengalaman dan dalam menyelenggarakan isolasi terpusat jika suatu saat diperlukan karena terjadinya kenaikan kasus yang luar biasa dan fasilitas isolasi mandiri di rumah tidak memadai, tadi dengan catatan-catatan yang ada disampaikan oleh Profesor Fiora. Demikian. Baik, Saudari Risma, bagaimana teman-teman Satgas memastikan pengawasan terhadap mereka yang isoman ini berjalan dengan efektif sejauh ini? Dalam beberapa pekan terakhir ini kami juga mau mengaktifkan kembali posko-posko di desa yang aktif dan mereka sudah punya SOP bagaimana kemudian menjaga warga mereka yang tertular seperti yang terjadi di Sukut pada awal beberapa pekan lalu, di mana ada mekanisme untuk melakukan lockdown lokal, mikro dan lokal yang disebut ini rasanya lebih lega masyarakat yang cukup efektif untuk menjaga lingkungannya. Ini memang sedang direaktivasi lagi oleh Satgas karena memang harus kita akui ketika kasus turun itu aktivitas posko pemicu ini ya PPKM mikro dan seketika kita sudah bersiaga maka yang sendirinya teman-teman di posko PPKM mikro ini juga sedang mempersiapkan diri dan konsolidasikan oleh pusat, pengendalian operasi di Satgas, sehingga tadi kita bisa memastikan pengawasan yang memadai untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Demikian. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Karisma dan Prof. Ranu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Olivia. Saya ambil alih. Kita tahu bahwa meski terbilang memiliki gejala ringan, namun saudara kasus yang meninggal dunia di tanah air terhadap Omikron. Bisa Anda jelaskan, Prof. Fiorano, pada kondisi apakah kasus meninggal yang terjadi? Ya, tentu saja juga banyak dibicarakan ya bahwa memang Omikron ini sebagian besar kasusnya tidak seberat Delta. Tentu saja pada presentasi yang kecil itu ada juga kasus yang berat dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Karena jumlah total kasusnya banyak, maka yang namanya sebagian lebih kecil dibanding Delta ini jumlahnya bisa lebih banyak. Juga tadi kita sedikit membahas yang masuk rumah sakit lebih dari 1,8 lebih tinggi pada saat Omikron ini dibandingkan dengan pada saat biasanya. Dan ada beberapa faktor ya yang menjadi risiko tinggi untuk orang menjadi sakitnya berat atau bahkan meninggal dunia. Yang pertama yaitu lansia terutama lansia yang kalau masuk rumah sakit yang umurnya tidak lebih dari 65 tahun. Kemudian ada yang kedua komorbid. Yang ketiga itu immunocompromised, artinya ada gangguan imunologi karena berbagai sebab atau penyakit komorbid, bisa macam-macam, bisa sakit atau beberapa penyakit yang lain. Dan yang keempat, kalau untuk pemikirannya orang yang belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Jadi empat-empatnya itu harus sangat diwaspadai ya, supaya jangan sampai penyakitnya menjadi sangat mengganas atau apalagi bisa meninggal dunia. Karena itulah tadi saya menganjurkan kalau ada kebijakan isolasi mandiri ya, saya setuju untuk mereka yang lansia komorbid dan juga immunocompromised barangkali perlu dipertimbangkan bahwa gejala ringan untuk di rumah sakit atau tidaknya di isolasi terpadu tadi yang sudah disebutkan. Nah, sementara tentang vaksin, karena kebetulan saya sedang menulis ini tentang pengalaman di Amerika Serikat, itu saya barusan cek masih ada 52% lansia yang belum mendapatkan vaksin yang memadai untuk data per hari ini. Dan juga masih ada sekitar 40% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan vaksin memadai untuk data per hari ini. Dari angka 52% dan 40%, tentu saja akan makin banyak orang yang mendapatkan vaksin yang memadai supaya perlindungan terhadap Omikron lebih tinggi lagi. Memang betul bahwa bahkan kasus yang meninggal juga di Indonesia ada yang mendapatkan vaksin lengkap di beberapa tempat di luar negeri,
Bahkan ada yang sudah mendapatkan vaksin booster. Pasien yang tadi malam sempat telepon dengan saya seorang kenalan itu sudah dapat vaksin lengkap dan booster. Dan dia positif juga. Nah itu tadi malam walaupun nggak ada gejala. Tapi bagaimanapun sudah jelas bahwa vaksinasi lengkap apalagi dengan booster bisa mengurangi keparahan dan bisa mengurangi kemungkinan sampai kematian. Jadi vaksinasi harus terus ditingkatkan, sementara pengendalian penyakit yang lain juga tetap harus diperhatikan dan juga dijalankan. Kalau boleh saya tambahkan satu dari pembicaraan yang barusan disampaikan oleh saudari Karisma, tentang kejadian di Rukut itu kan ada satu kasus, kemudian di semua kontaknya diperiksa dan akhirnya dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang semua mengikuti tata tertib. Dan akhirnya dilakukan semacam interlog di daerah itu. Artinya teman dari Krukut ini jangan sampai mengulang lagi ya, tapi harus kita cari siapa dia yang tertular untuk kebaikan bersama dan kedepannya bisa semakin membaik tentang virus Omikron ini. Demikian. Baik, Saudari Risma, kalau dikatakan oleh Prof. Fiorano tadi bahwa sebaiknya isoman ini tidak dilakukan oleh para lansia atau komorbid atau usia rentan bagi mereka yang Omikron, tetapi sebaiknya ke rumah sakit rujukan. Sejauh mana pengawasan Anda, data yang Anda punya, Saudari Risma, apakah masih ada mereka yang lansia ini terpapar COVID-19 Omikron, tapi masih berada isoman di rumah? Ya, tentu dilihat dari mereka yang aktif itu dari usia. Kemudian diketahui apakah dia sudah divaksin atau belum, karena itu terkait dengan risiko. Dan kemudian apakah saat mereka memiliki penyakit bawaan yang kemudian kemungkinan memperparah, karena dari pengalaman 3 kematian yang terjadi terkait dengan Omikron ini, rata-rata mereka yang mempunyai komorbid dan bahkan 1 orang tidak divaksinasi. Begitu. Jadi yang memang benar-benar kelompok rentan dan belum terlindungi, khususnya itu di Jawa Bali, ada sekitar 7,77% atau 12 juta. Nah, inilah kelompok 7,77% ini yang berkompetensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit. Dan tentu saja ketika kita mengetahui bahwa pasien yang tertular belum menjalani vaksinasi, maka mereka juga wajib mendapatkan perhatian yang lebih. Bahkan sedapat mungkin ya bisa dirawat di rumah sakit. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir untuk Saudari Risma. Prediksi puncak Omikron apakah bisa dihindari? Ya, tentu saja bisa dan mudah-mudahan itu terjadi karena tadi Profesor Fiorano juga bicara dengan data dengan prediksi bahwa akhir bulan ini ada 20 atau 30 ribu, itu mudah-mudahan tidak terjadi dan karena memang kalau prediksi pemerintah di bulan Februari itu puncak terjadi 25 ribu dan memang itu memang puncaknya sehingga kita tidak perlu kelabakan ya untuk mempersiapkan tempat-tempat keperawatan karena bagaimanapun yang jumlah memerlukan perawatan sedikit, tetapi kalau angka akumulasinya tinggi secara absolut, orang yang perlu dirawat juga tinggi, begitu. Demikian. Baik, mitigasi sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal warga masyarakat kita semua harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih atas waktunya Saudari Risma, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan juga Guru Besar FKUI Profesor Fiorano, serta jurnalis Alicia. Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat. Dan kita masih punya informasi lain, tetaplah bersama kami di NND Indonesia.